Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan dari sisi teknisnya bersama rekan-rekan saya. Nah, kami akan memaparkan proyek pengembangan sistem e-paspor berbasis blockchain dan zero knowledge proof yang telah kami bangun. Oke, slide pertama akan dipaparkan oleh Evan. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas dari flowchart verifikasi e-passport ya, end to end. Di sini ada diagram alur berikut ini menggambarkan keseluruhan proses verifikasi e-passport. Yaitu di sini ada mulai, lalu masuk ke tahap login, masukkan username dan password. Setelah itu masuk ke menu pengecekan e-passwordnya melalui memasukkan input nick, lalu verifikasi nick berhasil, lalu di sini ada generate ZKP proof, lalu kirim sinyal dan proof API gateway-nya, lalu di sini ada smart contract memvalidasi proof. Nah, di sini ada jika proofnya itu tidak valid, maka statusnya denied, dan jika statusnya prosesnya valid ya, maka statusnya auto hostable dan proses verifikasi itu selesai. Next. Nah, di sini use case diagramnya ini ada user yaitu traveler. Travelernya membuka apps dan user lalu melakukan login, dan di sini ada generate visa proof melalui Zkasnar, lalu submit proof via apps dan reasonable verification status dan di slide crossing. Oke, next. Nah, di sini metode yang kami ambil yaitu menggunakan penelitian research and development yaitu R&D untuk mengembangkan sistem e-passport ini agar meningkatkan keamanan dan mempercepat verifikasi identitas. Jadi ada problem identification, lalu ada yang kedua data collection, dan ketiga ada system design, dan yang keempat prototype development, dan yang kelima testing dan evaluation, yang keenam improvement, dan final product. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini bagian front end dan autentikasi. Sebagai garda terdepan aplikasi, Flutter ini dirancang agar aplikasi menjadi responsif dan aman. Fokus utamanya adalah memastikan proses autentikasi berjalan bersih seperti yang bisa dilihat pada fungsi handle login. Saya mengimplementasikan metode text stream untuk memastikan input tidak mengandung white space yang tidak perlu, sehingga data NIC diproses benar-benar valid. Selain itu, setelah kredensial terverifikasi, sistem akan melakukan navigasi aman ke verification screen menggunakan navigator push replacement, sehingga stack routing aplikasi tidak terbebani dan penggunaan memori tetap efisien. Oke, next. Nah, di sini ada Web3 dan koneksi smart contract. Bagian integrasi Web3 di sini tidak lagi menggunakan
back-end server tradisional, melainkan berkomunikasi langsung dengan jaringan blockchain menggunakan Web3 Dart. Nah, tugas utamanya ada 3, Web3 Client. Nah, ini tuh mengonfigurasi sebagai gateway komunikasi asinkronus. Ini memastikan aplikasi Flutter kita bisa mengirimkan request ke RPC node di ekosistem Ethereum dengan aman. Nah, lalu ada kontrak address. Di sini saya memastikan koneksi ke alamat smart contract Visa Manager sudah tepat. Alamat hex ini bersifat permanen dan immutable di jaringan. Nah, jadi sekali deploy integritas sistem kita terjamin. Lalu yang ketiga ada kontrak ABI. Saya mengelola berkas interface JSON atau ABI ini adalah jembatan vital yang memungkinkan aplikasi kita memahami fungsi-fungsi pintar yang ada di blockchain, sehingga proses pemanggilan validasi ZKP proof-nya bisa berjalan otomatis dan transparan. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ahmad. Silakan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data desentralisasi atau storage stake ya. Nah, struktur data sistem e-paspor ini tidak lagi bertumpu pada database SQL atau NoSQL konvensional ya, melainkan dialihkan ke state ledger blockchain yang mendesentralisasikan. Pendekatan ini menjamin transparansi dan ketahanan terhadap manipulasi data. Di antaranya desentralisasi ini struktur data yang tidak lagi bertumpu pada database, lalu passport model yang mendefinisikan skema data pasport di sisi klien, lalu parsing and rendering yang fungsinya itu ada di kelas passport model yang melakukan parsing data mentah terenkripsi dari smart contract menjadi objek. Nah, di sini untuk kesimpulannya, kolaborasi antara Flutter sebagai front-end, JK-Snark untuk privasi data, dan Web3 atau smart contract untuk integritas database melahirkan sistem e-passport yang cepat, aman, dan mutakhir. Oke, untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.